Aku Sucinda Musika, biasa dipanggil Cika. Terus aku ini adalah salah satu alumni Universitas Budi Luhur jurusan Public Relations. Sekarang kegiatannya itu menjadi salah satu autor webtoon dan juga founder dari studio. Jadi sebenarnya awalnya itu aku iseng-iseng ikut kompetisi juga kan. Waktu itu ada salah satu platform, basicnya itu semuanya itu lokal gitu loh komikusnya. Nah terus aku ikut di sana sebagai scriptwriter. Terus habis itu karena mau men-challenge diri lagi dan ada kompetisi baru lagi di layang webtoon Indonesia, akhirnya aku sama tim aku, yaitu yang terdiri dari adik aku sama satu lagi salah satu orang Kalimantan, itu kita ikut coba kompetisinya dan alhamdulillah menang gitu jadi yang pertama, dan sampai sekarang dikontrak sama layang webtoon untuk terusin seriesnya itu gitu sih. Jadi sebenarnya aku di sini berperan sebagai konseptor dari ceritanya, terus aku juga jadi scriptwriternya, jadi semua yang berbau cerita itu aku yang tulis gitu, dialog dan sebagainya gitu sih. Idenya ini sebenarnya aku tuh mainnya di genre romance ya, cuman kadang ada romance drama, ada romance komedi gitu. Nah untuk yang judul yang udah tayang ini tuh Blind to You itu genrenya lebih ke romance drama. Jadi kita di sini ngebungkus cerita bukan dari romantis aja, cuman ada dari keluarga juga, kekeluargaan juga, terus kayak pencarian jati diri juga gitu sih. Nah kalau untuk berapa judul, kebetulan Februari nanti itu aku akan tayang lagi tanggal 28, judulnya Perhaps Mine. Jadi kalau di layang webtoon sendiri total tuh udah ada 2, cuman kita lagi ada project baru lagi gitu beberapa di platform luar sama partnership sama studio di sini juga. Itu kalau di total sekitar 5 judul. Jadi yang pertama tuh kan yang udah rilis itu kan Blind to You kan yang menang kemarin. Terus yang kedua tanggal 28 nanti judulnya Perhaps Mine. Terus ada genre thriller, judulnya ini role play, sama ada satu lagi untuk platform luar yang aku bilang kerjasama tadi, ini judulnya Town Between Alpas. Jadi dia ngambil dari based on novel luar gitu, bestsellernya. Kalau dulu tuh sebenarnya aku aktif banget di vokal grup kampus gitu kan, namanya Gita Suara. Itu dulu aku sering tampil perform gitu, terus tapi setelah lulus aku kan cari kerja juga gitu kan, terus aku sempat jadi full timer juga, jadi sekretaris waktu itu sempat di salah satu perusahaan law firm gitu sih. Awalnya itu aku tuh sebenarnya aku dulu tuh fokus banget di nyanyi kan, cuman karena chance-nya itu belum dapat ya, kesempatannya belum kebuka gitu, akhirnya aku coba untuk explore lagi apa sih gitu yang bisa aku kerjain lagi gitu loh. Nah akhirnya aku nemu hobi baru tuh, jadinya nulis gitu kan. Tadinya sih karena basicnya suka nulis juga, di BL kan suka, kalau kampus kan suka bikin makalah gitu. Nah dari situ aku kayaknya enjoy gitu loh, padahal cuma bikin makalah gitu kan. Nah habis itu ya udah akhirnya kayaknya mungkin aku ada passion di sini, akhirnya udah aku ikut kompetisi yang tadi aku bilang tadi gitu loh sama adik aku. Yang didapetin tuh sebenarnya banyak ya, terutama sih mata kuliahnya itu kan dulu kan ada yang namanya PR writing kan. Nah, PR writing tuh aku tuh bener-bener belajar gimana sih cara menulis yang baik. Habis itu bahasa Indonesia kan juga dulu ada kan, kayak ada bahasanya dan segala macem. Terus aku bikin makalah-makalah gitu, meskipun emang gak ada hubungannya sama webtoon juga, cuman dari situ aku tuh bisa tahu kalau aku tuh enjoy gitu loh kalau nulis gitu loh. Akhirnya karena aku dulu suka banget nonton anime gitu kan dari kecil, habis itu aku suka nyewa komik. Nah akhirnya ternyata industri komik tuh tumbuh tuh pesat banget. Kalau dulu kita cuma tahu komik cetak, sekarang udah ada komik digital kan. Nah komik digital ada strip, ada webtoon. Nah kebetulan aku sama studio aku ini fokusnya lebih ke webtoonnya gitu. Terus jadi sampai sekarang aku sama tim aku jalan, terus habis itu mulai membuat judul-judul baru yang beragam gitu, beragam genre. Kalau misalnya cara nyari passion tuh
explore sih sebenarnya sih, jangan takut gitu. Misalnya kamu jangan terpaku, misalnya kayak aku dulu, aku terpaku nyanyi gitu kan, apalagi yang harus bisa aku lakuin gitu selain nyanyi. Kamu harus explore lagi, misalnya ikut kegiatan komunitas apa, segala macam dicoba. Pasti itu kamu akan tahu gitu loh, diri kamu tuh ini arahnya lebih kemana gitu loh, dunia kreatif kah, atau mungkin kamu suka industri lain gitu. Jadi harus benar-benar tahu, explore gitu loh, jangan males gitu loh kalau saya mau explore gitu. Harus memaksakan diri sih lebih tepatnya ya, karena dulu aku juga gitu terpaku, tapi harus paksain diri gimana, karena kita nggak bisa stuck di sini doang kan. Kalau saran dari aku, emang sih kalau kuliah jangan cuma belajar aja gitu, pasti jangan cuma belajar aja, coba ikut komunitas atau kegiatan-kegiatan lain yang di luar kampus juga nggak apa-apa gitu kan. Jadinya relasi kamu tuh terbentuk juga gitu, nggak cuman di dalam kelas aja. Kalau saran aku kayak gitu, relasi terbentuk. Pun aku juga kayak gitu dulu, karena aku dapetnya dari relasi-relasi bisa sampai sekarang gitu sih. Jadi jangan cuma belajar, coba explore dan temuin relasi-relasi yang menurut kamu tepat buat kamu.